jadi nggak langsung dipakai, tapi baca dulu buku panduan. Nah, harusnya teknologi, sosial media pun itu sama seperti ini. Masalahnya muncul karena teknologi hadir, kita langsung pakai, belajarnya belakangan. Makanya banyak bablas, banyak kejahatan, banyak banget yang namanya nirempati di ruang digital gitu, banyak penipuan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dunia nyata sama dunia cyber itu tidak ada bedanya. Semuanya itu sama. Jadi kalau misalkan di dunia nyata kita tuh kalau setiap anak kita mau pergi sekolah, Bapak Ibu pasti kasih tahu, "Nak, kamu kalau misalkan ada yang kasih permen di jalan jangan diambil." Ya enggak, Bapak Ibu? Pasti kayak gitu. Kalau misalkan ada yang nanyain alamat dan lain sebagainya, jangan dikasih tahu. Kamu langsung pulang aja. Nah, itu di dunia nyata kita kasih tahu anak kita seperti itu. Tapi kenapa di dunia cyber kita nggak bisa mengantisipasi anak kita atau memberitahukan anak kita bahwa kita tidak boleh memberikan orang asing permintaan data pribadi. Jadi kalau ada yang nanya nama, tanggal lahir dan lain sebagainya, apalagi foto gitu ya di ruang digital, ya itu jangan dikasih. Karena kalau di dunia nyata aja kejahatannya ada banyak, di ruang digital tuh jauh lebih banyak kejahatannya gitu ya teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, apalagi sekarang ada banyak scam yang terjadi di Indonesia. Salah satunya atau salah dari limanya ya dari banyak scam yang terjadi di Indonesia ada yang namanya peretasan akun. Sekarang data-data kita juga lagi diretas gitu ya. Kemudian ada penipuan jual beli online, ada impersonasi. Ini paling banyak juga orang berpura-pura menjadi diri kita atau menjadi orang lain, kemudian menghubungi keluarga terdekatnya biar untuk dimintai sejumlah dana dan lain sebagainya gitu ya, tapi itu adalah scam. Kemudian ada juga scam dalam bentuk tawaran pekerjaan. Ini juga paling banyak banget, apalagi anak-anak kita banyak yang fresh graduate gitu ya, membutuhkan lapangan pekerjaan, kemudian mereka malah tertipu. Kemudian ada juga tipe scam yang pakai modus romansa. Nah ini juga nih, apalagi anak-anak kita di yang sekarang gitu ya tidak bisa membedakan gitu mana mana sih sebenarnya yang realitas, mana yang sebenarnya fantasi gitu. Nah, ini tadi ya, generasi alfa itu adalah mereka yang lahir di atas 2010, di mana mereka dikatakan sebagai generasi yang sangat akrab dengan teknologi, paling sejahtera gitu ya, kemudian paling terdidik karena memiliki kesempatan sekolah yang lebih banyak saat ini. Tapi muncul beragam kejahatan ternyata kalau berbicara tentang anak-anak. Data Komisi Perlindungan Anak di Indonesia dari 2017 sampai 2019, di sini dikatakan bahwa ada banyak sekali kasus terkait dengan perundungan di media sosial. Anak menjadi korban perundungan di media sosial, anak menjadi pelaku perundungan di media sosial, kemudian anak menjadi pelaku kejahatan seksual di internet, kemudian anak menjadi korban kejahatan, selain pelaku juga menjadi korban kejahatan seksual di internet, dan anak menjadi korban pornografi dari media sosial. Terbanyak adalah anak menjadi korban pornografi dari media sosial, itu dari 2017 sampai 2019. Saat ini bagaimana? Saat ini juga masih sama ya, masih sangat tinggi jumlah pengaduan para orang tua, apalagi berkaitan dengan kekerasan fisik gitu ya, aduan kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis serta kekerasan sosial gitu yang terjadi pada anak-anak kita saat ini. Paling tinggi adalah perundungan ternyata di ruang digital. Nah, di sini tadi karena kita membahas bahwa anak-anak banyak sekali menjadi korban pornografi dari media sosial dan juga pelecehan seksual, kita perlu tahu nih bahwa ini juga ini sebenarnya bagian dari Dokter Elvin ya, tapi mohon maaf nih Bu Dokter ya. Di sini anak-anak merasakan bahwa apa sih yang mereka rasa. Jadi buat para orang tua kalau misalkan ada anak-anak yang menjadi korban gitu ya, kita harus pahami dulu bahwa anak-anak itu 60% merasa marah dan merasa tidak nyaman. Kemudian 33%-nya merasa malu, menjadi tidak percaya diri, kemudian 26% gelisah, stres hingga depresi, dan juga 9% untuk terpikir untuk bunuh diri. Nah, ini yang dirasakan oleh para korban pelecehan seksual gitu, dan ini menjadi notis kita bersama para orang tua gitu ya, untuk melindungi anak-anak kita di ruang digital. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya sehingga anak kita tidak menjadi korban dari pelecehan seksual di media sosial? Yang pertama, pastikan untuk para orang tua paham bahwa memblok segala jenis konten yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual gitu ya, atau semua gender lah, semua gender kelamin. Kemudian pikirkan baik-baik apabila mengirimkan foto kepada siapapun, terutama orang asing di media sosial. Jadi buat adik-adik di sini, para orang tua kasih tahu nih anak-anaknya di rumah bahwa jangan asal mengirimkan data pribadi ataupun informasi pribadi dirimu di ruang digital, itu berbahaya apalagi orang tidak terpercaya gitu ya. Kemudian blok akun yang kirim pesan mengganggu seperti ancaman, hate speech, dan pesan lainnya yang berisi pelecehan. Kemudian beritahu teman jika ada yang menyalahgunakan foto atau video mereka di sosial media tanpa persetujuan yang bersangkutan, dan selalu berikan support tentunya. Support dalam artian kita tidak menggurui atau menjudge
menjudge anak-anak kita ya, karena mereka tuh sudah menjadi korban gitu. Mereka harus punya pegangan hidup nih bahwa kita mendukung mendukung mereka, kita selalu ada di sisi mereka gitu. Kemudian kejahatan apa lagi selain pelecehan seksual yang banyak mengintai anak-anak, yang kedua adalah cyberbullying. Saya kemarin sempat berkeliling di beberapa kota di Jawa Barat dan itu ada banyak sekali siswa yang cerita ke saya melalui DM tentang mereka menjadi korban cyberbullying di ruang digital. Ini sangat miris terjadi karena anak-anak yang menjadi pelaku apa menjadi korban cyberbullying ini adalah anak-anak mayoritas di bawah umur 13 tahun. Yang kalau misalkan aturan penggunaan gadget sebenarnya sebenarnya untuk kepemilikan gadget pribadi anak-anak itu bolehnya di atas 13 tahun Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya di bawah 13 tahun itu belum direkomendasikan untuk mereka memiliki gadget pribadi. Jadi semuanya masih harus di bawah kendali atau pengawasan orang tua Bapak Ibu. Jadi bukan oh ini handphone kakak, ini handphone siapa ini handphone adik gitu ya. Ini semuanya kalau sebelum umur 13 tahun harusnya baiknya gitu ya. Memang atas pengawasan orang tua dan masih kepemilikan orang tua. Jadi apalagi saya lucunya karena ada banyak banget adik-adik yang sudah punya media sosial gitu ya, Instagram dan lain sebagainya gitu, di bawah umur 13 tahun, padahal aturannya aja tuh tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena kemampuan emosionalnya inilah, emotional thinking, menganalisa kemudian emosi intelektual emosionalnya itulah yang masih yang belum cukup gitu ya untuk siap atau belum cukup di usia mereka. Makanya muncul banyak banget nih cyberbullying yang kena di anak-anak kita karena tadi ya belum tahu aturan pakainya tadi. Nah, tindakan cyberbullying ini mengakibatkan trauma tentunya sama mental anak gitu ya. Kemudian uh, kalau misalkan para orang tua di sini ada anaknya yang menjadi korban bullying gitu, kasih tahu mereka untuk tidak membalas dendam pastinya ya, karena ini akan menjadi rantai setan yang nggak putus-putus. Kalau misalkan kita balas dendam, kemudian kalau bisa simpan buktinya gitu, kemudian beritahu orang lain, lakukan report, block, mute, hapus kontak, dan ingat yang bermasalah itu mereka, pelaku bukan kita. Jadi itu kasih tahu ke anak-anaknya ya, kalau misalkan mereka menjadi korban cyberbullying. Nah, kemudian sebagai orang tua apa nih yang perlu kita lakukan? Jadilah orang tua paket lengkap. Menjadi sosok suri toladan, sahabat dan teman tentunya kepada anak-anak kita. Tahu bahwa kita tidak boleh gaptek, tahu bahwa setiap aplikasi itu punya rating umurnya, ada rentang usia dari aplikasi yang anak-anak kita konsumsi gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu boleh cek nih handphone anak-anaknya, boleh langsung dilihat ini aplikasi yang anak-anak pakai apakah sesuai dengan umurnya atau tidak. Kapan tidak sesuai dengan umurnya, maka pasti akan muncul yang namanya candu ya. Candu nanti berujung juga ke autisme digital gitu. Itu bahayanya parah banget ke anak-anak kita. Kemudian para orang tua juga harus tahu aplikasi yang penting untuk dipakai oleh adik-adik atau anak-anak di rumah gitu. Jangan sampai kita ini yang diajarin sama anak-anak kita gitu ya. Kemudian bisa menjadi contoh tentunya Bapak Ibu dengan pastikan saat beraktivitas di ruang digital itu tidak membuat postingan atau menonton konten negatif karena anak-anak itu adalah um, pencontoh yang handal gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu mereka bisa plek ketik plek plek mencontoh perilaku kita ya. Kemudian pastikan bahwa ada waktu bermedia digital dan tidak mengganggu family time pastinya. Kasih aturan itu kepada anak gitu ya. Kemudian yang paling terpenting tentunya buat Bapak Ibu ini adalah berkomunikasi. Komunikasilah dengan anak-anaknya yang bermasalah karena kurangnya jadwal komunikasi dengan anak-anak. Jadi mereka nggak tahu nih tempat mereka untuk ngobrol itu di mana sehingga mereka kaburnya itu di sosial media atau di handphonenya. Jadi kalau para ibu, ya Oke. anak saya jadi cantik nih. Oh, udah mau habis ya Teh Leli? Ya, Teteh mohon maaf waktunya sudah Oke, habis. baik. Oke, boleh ke sedikit closing statement mungkin? Nah, oke baik. Nah, yang dibuat para orang tua pastikan ya kalau misalkan berbicara tentang keamanan digital selalu ini ada tipsnya ya. Jauhkan anak dari kecanduan gadget, tahu batasan usia, batasi waktu, jadilah panutan, kemudian berikan anak-anak aktivitas fisik dan tentunya berikan juga tempat khusus buat mereka. Kita harus tahu hak privasi anak dan perkembangan psikososial mereka juga. Dan buat para orang tua juga harus jadi contohnya. Contohnya seperti apa? Bahwa apa tahu bahwa yang kita posting itu harus hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal positif, kemudian hindari memposting data diri, kartu identitas dan lain sebagainya. Pokoknya segala
yang berkaitan dengan privacy diri itu jangan pernah diposting karena itu bisa memunculkan kejahatan di ruang digital gitu ya, membuat celah para pelaku kejahatan untuk berbuat yang lebih jauh lagi kepada kita. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman semua. Jadi bermainlah dengan aman, belajarlah dengan aman dan tetaplah aman. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Lain. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Teteh ya. Boleh beri tepuk tangannya? Oke, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sudah tahu ya bahwa di dunia digital itu ada dampak negatif ataupun ada dampak kriminalitas seperti cyberbullying ataupun pelecehan seksual secara digital gitu ya. Nah, jadi untuk ibu-ibu ini tadi ada satu kutipan yang bisa saya tangkap, yakni jadilah orang tua paket lengkap. Nah, kita juga sebelum memberitahu ke anak, kita juga harus memperlakukan hal yang baik dulu. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai kita ngasih tahu ke anak sampai anaknya bilang, ada ibu juga kayak gitu gitu. Nah itu kan sering banget ya ibu ya. Nah, jangan sampai lah ya kayak gitu. Nah kita akan masuk sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya undang lagi secara khusus kepada Bapak PLH, Kepala Dinas Pendidikan untuk ke atas panggung kembali. Oke. Di sini ada yang mau bertanya dan ada yang mau mendapatkan e-wallet sebesar 100.000. Saya sebutkan biar semangat nih ya ibu-ibu ya. Oke, ada? Boleh kita langsung angkat tangannya aja ya. Sekali lagi, aku mau hitung 1, 2, 3. Oke, siap-siap. Turunin dulu ibu, turunin dulu. Saya belum 1, 2, 3. Sabar bu, sabar. Oke.